Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hidup indah dengan taat peraturan. Quran Surah An-Nisa ayat ke-59. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat ke-59. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi, pemimpin, atau yang lainnya. Di sekolah terdapat aturan, di rumah terdapat aturan, di lingkungan masyarakat terdapat aturan. Di mana saja kita berada, pasti ada aturannya. Aturan dibuat tentu saja dengan maksud agar terjadi ketertiban dan ketentraman. Mustahil aturan dibuat tanpa ada tujuan. Oleh karena itu, wajib hukumnya kita mentaati aturan yang berlaku. Aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu terdapat pada Al-Quran. Sementara di bawahnya ada aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut sunnah atau hadis. Di bawahnya lagi ada aturan yang dibuat oleh pemimpin, baik pemimpin pemerintahan negara, daerah maupun pemimpin yang lain, termasuk pemimpin keluarga. Peranan pemimpin sangatlah penting. Sebuah institusi, dari terkecil sampai pada suatu negara, sebagai institusi terbesar, tidak akan tercapai kestabilannya tanpa ada pemimpin. Tanpa adanya seorang pemimpin dalam sebuah negara, tentulah negara tersebut akan menjadi lemah dan mudah terombang-ambing oleh kekuatan luar. Oleh karena itu, Islam memerintahkan umatnya untuk taat pada pemimpin. Karena dengan ketaatan rakyat kepada pemimpin selama tidak maksiat, maka akan tercipta keamanan dan ketertiban serta kemakmuran. Ketaatan itu bukan hanya harus diimplementasikan pada pemimpin dalam artian luas saja, dalam artian sempit pun harus menjadi keseharian kita, seperti kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kedudukan yang lebih tinggi. Contohnya, seorang anak harus taat dan patuh pada kedua orang tuanya.
murid kepada gurunya, istri kepada suaminya, dan berbagai contoh ketaatan lainnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Kita harus taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap umat Islam wajib taat dan patuh terhadap perintah Allah. Untuk menerapkan ketaatan kita pada Allah, maka seorang hamba hanya diperintahkan untuk menyembahnya saja dan mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang hamba, ketaatan kita kepada Allah menempati posisi ketaatan tertinggi, karena tidak ada satupun di dunia ini yang dapat mengalahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud ketaatan kita kepada Allah yakni dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Singkatnya, wujud taat kepada Allah adalah dengan jalan takwa. Salah satu contoh taat pada Allah yaitu melaksanakan sholat fardu 5 waktu dengan ikhlas di dalam hati, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu melaksanakannya, berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua, menjaga sopan santun ketika berbicara, jujur memegang amanah yang diberikan, sabar ketika tertimpa musibah, dan bersyukur ketika mendapatkan rezeki. Selalu berkalimah thayyibah, tidak berkata-kata kotor, selalu berbuat dan beramal soleh, saling menasihati dengan hak dan kesabaran. Itulah beberapa bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW dan ketaatan kepada ulil amri. Semoga ada guna dan manfaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.